Imam muda qad qamatis shalah masjid. Kenapa kau terlambat masbuk terus ke masjid? Ya masih syukur aku sembahyang. Kawanku tak sembahyang, biniku tak sembahyang, mertuaku pun tak sembahyang. Jadi orang beramal itu bukan karena ilmu, tapi karena menengok orang lain. Ini tak betul. Jadi sahabat Nabi dulu, kalau dia masbuk, dia takziah 3 hari. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh tentang bab salat jamaah. Kalau dia ke masjid, imam sudah takbiratul ihram, sudah ruku, gara-gara dia tak dengar, dia bersedih 3 hari. Kalau sampai dia ke masjid orang sudah sholat, 7 hari dia berduka cita. Sekarang terdengar. Makanya yang bagus itu adalah intizarus sholat, menunggu sholat. Tengok waktu sholat Pekanbaru, zuhur jam berapa? 12.25. Jam 12.20 udah masuk masjid, tahiyatul masjid. Tenang, tunggu azan. Habis azan qabliyah zuhur. Itu yang paling bagus. Beramal ni macam kacamata kuda, fokus ke depan lillahi ta'ala, cakap orang tak kita pedulikan. Jangan beramal karena orang. Nanti kalau orang tak ada, kita tak beramal. Jangan yang dijadikan standar amal adalah orang, tapi standar orang adalah amal. Jangan menilai kebenaran dari orang, tapi nilailah orang dengan standar kebenaran. Jangan nilai kebenaran dengan standar Abdul Somad, nilailah Abdul Somad dengan standar kebenaran. Kalau Abdul Somad benar, kami ikut. Kalau Abdul Somad tak benar, kami tak ikut. Karena standarnya bukan Abdul Somad, tapi kebenaran. Begitu juga dalam beramal. Beramal karena orang, bahaya kita. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bisanadihi, babun, bab fi bayani, tentang penjelasan kathrati, banyak, turuqil khair. Kalau satu tariq, jalan, turuqi, banyak jalan-jalan kebaikan. Jadi banyak orang menganggap jalan kebaikan itu hanya ibadah haji. Jadi akhirnya orang banyak stres karena tidak bisa pergi haji, karena menganggap satu-satunya jalan kebaikan haji. Dia orang kaya, Pak Ustadz, bisa bersedekah, kami ini tak bisa bersedekah. Dia menganggap satu-satunya jalan berbuat baik bersedekah, padahal banyak jalan lain. Makanya dalam Islam ini, yang kaya bersedekah dengan duit, yang tak bisa dengan duit, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Yang punya duit, yang tak punya duit. Man shalla isnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga tempatnya dalam surga. Jadi dengan belajar agama Islam, tidak mengkapling satu kebaikan, tidak menutup pintu jalan yang lain, terbuka jalan-jalan. Dengan mengaji, oh ternyata amal soleh ini banyak. Inilah babnya.
Babun fi bayani kasrati turuqil khair. Bab penjelasan banyak jalan-jalan kebaikan. Biasanya beliau setelah bab ayat Quran, habis ayat baru hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kamu lakukan dari perbuatan baik, fa innallaha bihi alim, Allah Maha tahu. Apapun yang kamu lakukan kebaikan, Allah Maha tahu. Jadi kalau begitu, yang penting bukan orang tahu, yang penting Allah tahu. Sekarang banyak orang berbuat, yang penting orang tahu. Maka tujuannya bagaimana supaya perbuatan baiknya itu viral, bagaimana supaya perbuatan baiknya itu diketahui orang. Kita perlu membuat perbuatan baik orang tak tahu, karena kita khawatir yang orang tahu pahalanya habis. Jadi setiap kita ini mesti ada 1, 2, 3 perbuatan baik yang orang tak tahu. Kalau dia sudah menikah, istrinya pun tak tahu, suaminya pun tak tahu. Kalau dia ustadz, jamaahnya pun tak tahu. Kenapa? Karena kita mesti curiga, jangan-jangan amal kita ini sudah rusak karena riya. Saya pengajian, semua orang tahu. Saya mengajar, semua orang tahu. Tapi ada beberapa perbuatan baik yang orang tak tahu. Kenapa? Mana tahu nanti pas kita menghadap Allah, amal-amal kita ini yang ini rusak, yang ini rusak, yang ini rusak. Ada beberapa amal tak rusak. Itulah yang kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah 215. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, ada suatu perbuatan apapun yang kamu lakukan, ya'lamullah, Allah Maha tahu, Allah tahu. Kalau yang pertama tadi pakai isim, fa innallaha bihi alim. Kalau yang kedua ini pakai fi'il, ya'lamullah, Allah Maha tahu, Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 197. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun yang kau lakukan, yarah, nanti akan ditengok pada hari kiamat. Nah, ada perbuatan kamu sebesar biji sawi, perbuatan baik, yarah, biji mata akan menengok. Jadi semua perbuatan kita ini nanti, wa qadimna ma amilu min amalin, semua yang mereka lakukan dulu kami datangkan. Kau datang subuh-subuh walaupun hujan ke Rimbo Panjang, Jalan Kamboja, setiap langkahmu tetesan bensinmu, tumpangan ke kawanmu, kau malam-malam cepat tidur biar cepat bangun, tempatnya jauh, ditunjukkan Allah. Yarah, biji mata kita menengok. Itu menunjukkan bahwa kita ini nanti akan hidup lagi untuk menengok, mau lihat semua perbuatan kita. Mudah-mudahan yang ditengok itu yang baik-baik saja, insyaallah. Yang buruk-buruk ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalah, ayat 7. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, man amila salihah, siapa yang beramal soleh, falinafsih, untuk dirinya sendiri. Antum beramal soleh untuk diri antum, bukan untuk saya, bukan untuk Allah. Allah tak perlu amal soleh kita. Falinafsih, untuk dirinya sendiri. Surat Al-Jasiyah ayat 15. Wal ayatu fil babi katsiratun, ayat-ayat tentang bab ini katsiratun, banyak sekali. Jadi yang disebutkan Imam Nawawi ini sebagai sampel, contoh tentang
perbuatan baik itu banyak, yang tahu Allah. Untuk diri kita sendiri, sekecil apapun dia akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma artinya adapun. Setelah wa amma biasanya pakai fa. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu uslub, itu namanya susunan gaya bahasa Arab. Setelah amma pakai fa. Amma ba'du fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setelah amma pakai fa. Wa amma al ahadis, adapun hadis-hadis tentang bab ini fa katsiratun. Adapun hadis tentang bab ini fakasiratun, jiddan, banyak sekali. Wahia kemana pergi dhamirnya itu? Hiya ke ahadis. Wahia ahadis. Kenapa ahadis pakai hiya? Kaedahnya kullu jam'in muannas, setiap jamak muannas. Kalau satu hadis, kalau dua hadisan, kalau tiga ahadis. Maka untuk mengatakan dia tidak pakai huwa, tidak pakai huma, tidak pakai hudna, tapi pakai hiya, pakai muannas mufrad. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli takhadda'u la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas. Syair. Inna qaumi tajamma'u, kaumku sudah berkumpul ingin mengeroyok aku. Wa biqatli takhadda'u, mereka ingin membunuh aku dengan melakukan tipu daya. La ubali bi jam'ihim, aku tak peduli walaupun mereka berkumpul ramai. Kullu jam'in muannas, karena setiap yang berkumpul-kumpul itu muannas. Kalau jantan dia sendiri. Kullu jam'in muannas. Nanti kalau antum mau dikeroyok orang, kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak itu muannas. Wahia, hadis-hadis ini ghairu munhasiratin. Kenapa pakai munhasiratin? Kenapa tak munhasirin? Karena jamak. Wahia ghairu munhasiratin, tidak terbatas hanya pada ini saja. Ini hanya sebagai contoh saja. Fanadhkuru tarafan minha, kami sebutkan beberapa hadis terkait dengan ini. Asal kata taraf, ujung. Jadi kalau tali panjang, kami sebutkan ujungnya aja. Ujung itu kan sikit. Ini nanti walaupun banyak kali ini Ustaz, itu sikit tuh kata Imam Nawawi. Dibandingkan hafalan dia, ini sikit nih. Dibandingkan hafalan kita, banyak kali. Kalau dia menulis buku ini tak pakai laptop, tak pakai buku, dia menulis, tulisnya aja apa yang ada di hafalannya itu. Kata dia, aku sebutkan aja ujung-ujungnya aja ini, kata dia. Minha, sebagiannya. Hadis yang pertama, al-awwal. Terus yang 117 itu apa? Kalau dihitung dari awal. Kalau dihitung dari awal ini yang ke 117. Tapi kalau dihitung bab ini hadis yang pertama. An Abi Dzar, nama sahabat nabinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Tapi nama dia yang terkenal selalu disebut dengan Abu Dzar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Pak, siapa nama Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Abu Dzar al-Ghifari. Ghifari itu nama kampung. Bani Ghifar, kampung Bani Ghifar. Kampungnya perampok. Jadi ada satu kampung itu isinya perampok semua. Kalau kenalan kita sama orang kampung itu aman insya Allah. Itu jangan kau rampok.
Itu orang Bani Ghifar, geng Bani Ghifar. Di Indonesia ini pun ada kampung perampok. Saya pernah ceramah di situ. Ustaz Somad, Ustaz sekarang sedang berada di kampung perampok. Maksudnya Pak, orang sini kalau mau pergi merampok tuh kenduri tahlilan dulu. Diundang Ustaz berceramah mendoakan supaya tak tertangkap nanti. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin wa sallim ahlal bait. Selamatkanlah kaum muslimin, selamatkanlah dia nanti mau merampok. Saya bilang, waktu diundang tuh orang datang semua. Cara kenduri makan, habis itu dilepas dia untuk merampok. Nanti balik, harta rampasan rampoknya itu dibaginya ke orang kampung. Oh, ada juga Robin Hood di kampung. Nama kampungnya tak boleh sebut, menjaga kode etik. Nanti tangkap polisi pula orang itu gara-gara saya. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Itu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kalau menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tak boleh Jundub bin Junadah ra, tak boleh. Mesti ditulis radhiyallahu anhu. Jadi kalian kalau nulis makalah Abu Hurairah RA, tak boleh. Radhiyallahu anhu. Sekarang ada itu image, ada, tinggal klik saja di Word itu ada tulisan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu, saya berkata kepada Rasulullah. Saya maksudnya Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amal yang paling afdal? Ada amal ini, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada nasihat, ada apa amal yang paling afdal? Qala, Nabi SAW bersabda, al-imanu billah. Amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah. Loh, iman itu kan bukan amal. Nah, ada orang mengatakan ini berani menyalahkan Nabi. Iman itu kan bukan amal Pak Ustaz. Iman itu amal. Definisi amal menurut dia bertenaga, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan duit, itu baru amal. Amal